Bismillahirrahmanirrahim. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam laut tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi berpuluh-puluh kata, bahkan beratus-ratus kata, dengan judul sabar dalam menghadapi sebuah masalah dan percaya bahwa semua yang ditakdirkan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini, saya ingin berbicara mengenai pentingnya sabar dalam menghadapi masalah dan keyakinan bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dalam hidup ini, tidaklah jarang kita dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang kadang-kadang membuat kita merasa putus asa, lemah, dan frustasi. Namun, sebagai hamba Allah yang beriman, kita perlu menyadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi memiliki hikmah dan pembelajaran di baliknya. Sabar merupakan salah satu sifat yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ
alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa aulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ujian dan masalah adalah bagian dari kehidupan ini. Namun, yang membedakan orang-orang yang sabar adalah bagaimana mereka meresponnya. Mereka yang sabar adalah mereka yang tidak kehilangan harapan dan tetap yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita harus sabar dan percaya bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Yang pertama, kekuatan dan ketekunan. Sabar memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah dan tantangan. Ketika kita sabar, kita mampu mengendalikan emosi negatif seperti keputusan, kemarahan, dan kesedihan yang bisa menghalangi kita mencari solusi yang tepat. Sabar memberikan kita ketenangan dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Yang kedua, pembelajaran dan pengalaman. Setiap masalah yang kita hadapi adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita sabar dan melihat masalah sebagai kesempatan untuk belajar, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, kecerdasan, dan ketangguhan yang lebih besar. Allah memberikan ujian kepada kita untuk menguji keimanan kita. Dan yang selanjutnya, rencana Allah yang lebih baik. Kadang-kadang kita mungkin menginginkan sesuatu yang tertentu atau berharap kehidupan kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun, Allah sebagai Maha Mengetahui memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Mungkin apa yang kita inginkan saat ini belum tepat bagi kita, atau ada hal-hal yang belum kita ketahui. Dalam kebijaksanaannya, Allah menempatkan kita dalam situasi yang paling baik bagi perkembangan dan pertumbuhan spiritual kita. Kemudian, ujian sebagai pembersih dosa. Dalam agama Islam, masalah dan cobaan juga dapat dianggap sebagai sarana pembersih dosa-dosa kita. Ketika kita sabar dan menerima ujian dengan hati yang tulus dan ikhlas, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisinya. Oleh karena itu, kita harus menerima ujian dengan rasa syukur, yakin
bahwa Allah sedang membersihkan kita dan memperbaiki keadaan kita. Penguatan iman dan ketakwaan. Ujian dan masalah adalah ujian iman kita. Ketika kita menghadapi tantangan dengan kesabaran dan keyakinan, kita memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu kita menjadi hamba yang lebih taat kepadanya. Ketika kita melihat bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi masa sulit dengan penuh keyakinan. Kemudian, keadilan Allah. Allah adalah yang maha adil dan maha bijaksana. Dia tidak memberikan cobaan kepada hambanya yang melebihi batas kemampuan mereka. Kita mungkin tidak selalu memahami alasan di balik cobaan yang kita hadapi. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah mempunyai tujuan yang baik dan adil di balik semua ujian tersebut dalam kesabaran kita. Kita menunjukkan kepercayaan kita kepadanya dan meyakini bahwa keadilannya tidak pernah meleset. Jadi, apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita, percaya dan yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin kita merasa bahwa hal itu berat kita terima, tetapi Allah Maha Tahu segalanya. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita, kita harus lapang dada menerima semua itu dan percaya bahwa apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita adalah yang terbaik untuk kita, apapun itu. Dalam menghadapi masalah dan cobaan, mari kita tingkatkan kesabaran dan keyakinan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa setiap masalah yang kita hadapi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dengan kesabaran dan percaya bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita, kita akan menemukan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi semua ujian kehidupan ini. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Cekap semanten atur kula, bilih kathah kelepatipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.